Offline. Tatap muka, Pak. Tatap muka. Jadi ini offline. Offline, Bu ya. Iya. Offline dengan ada tamu dari dinas lain gitu loh, Pak. Terus ini, Bu. Jadi topiknya udah memberitahukan tadi tentang apa, Bu? Oh, topiknya sih tentang udah dikasih tahu tentang Perpres 55 itu, sama ada bidang lain juga. Bidang lain nanti mungkin yang menanggapi bidang lain. Kalau di kami itu tentang Perpres 55 yang tahun 2022 kemarin baru terbit. Bu Ratmi diberikan waktu berapa lama? Oh, saya kurang tahu ya Pak itu. Soalnya ada tamunya 6. Jadi mungkin sekitar untuk menyambut atau membuka gitu. Jadi belum tahu sekitar berapa menitnya dikasih waktunya gitu. Soalnya kalau rapat gitu kan ngalir saja gitu kan Pak. Oke. Kita lanjut. Hari ini kita masuk ke materi pertemuan berikutnya. Nah, di mana di sini kita akan belajar sebuah kalau orang menyebutnya itu ini sebagai fondasi ya. Fondasi bahwa great speakers aren't born, they are trained. Melakukan presentasi adalah sebuah keterampilan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman dan pelatihan. Jadi kuncinya ada 2. Bagaimana kita mengalami apa? Mengalami secara empiris. Jadi kita benar-benar berbicara di hadapan banyak orang. Mengalami secara empiris itu apa? Kita terlibat langsung. Bagaimana kita berdiri, duduk, menatap mata audiens, memegang mikrofon, berinteraksi secara langsung, senyum, dan sebagainya. Itu yang akan kita lakukan yang disebut dengan pengalaman. Pengalaman kalau kita kategorikan dikotomi ada pengalaman manis, ada pengalaman pahit. Nah, mau manis mau pahit itu sebetulnya tergantung dari framing, bingkai yang kita berikan terhadap sebuah pengalaman. Pengalaman atau kejadian yang kita alami saat kita berbicara di depan banyak orang, itu sebetulnya sifatnya netral. Tetapi yang memberi makna adalah kita. Berapa banyak orang-orang yang ketika tampil berbicara kemudian mendadak menjadi fobia, trauma, fobia dengan mikrofon, takut ditatap oleh banyak orang. Nah, itu adalah sebuah bagaimana dia memaknai secara tidak mendukung dia untuk tampil terbaik ketika berbicara. Sementara orang-orang yang berbicara itu ketika mengalami sebuah pengalaman, dia memberikan makna yang luar biasa. Aha, aku punya pengalaman yang sangat bagus, pengalaman yang cukup manis. Ketika berbicara, orang menyambut, wow, mendengarkan, bertepuk tangan dengan sangat riuh, riah, gembira. Nah, itu menjadi sebuah pengalaman yang manis bagi seseorang. Apalagi orang-orang yang ketika kecil ikut lomba pidato, lomba bicara, dan ternyata dia menang juara 1. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang biasa saja tidak pernah tampil, ujuk-ujuk sekarang diminta untuk memimpin? Nah, disinilah pentingnya sebuah namanya pelatihan. Nah, kita berlatih bagaimana teman-teman selama 30 hari nonstop membuat satu video, kirim, satu video, kirim, bikin video, kirim lagi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengalami dan untuk berlatih. Nah, pelatihan yang teman-teman dapatkan itu kita support. Saya selalu mengatakan ke teman-teman, kirim saja videonya, salah benar apapun yang dilakukan, terus kirimkan. Dan lanjut terus. Kenapa? Itu sebagai media pembelajaran kita. Tidak ada yang salah dalam sebuah pembelajaran, tapi bagaimana kita belajar dari sebuah pengalaman terhadap materi-materi yang kita lakukan. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan berlatih tentang jeda. Jeda itu apa? Ada pemberhentian sejenak.
pemberhentian sejenak, bagaimana kita melakukan sebuah jeda. Jeda itu berhenti perlahan-lahan, perlahan-lahan. Nah, kita akan mulai berbicara. Sebagai contoh ya, saya akan mencontohkan sebuah jeda. Kita akan berlatih jeda ya. Teman-teman, malam hari ini saya akan berbicara tentang jeda. Jeda yaitu bagaimana ada momen kita berhenti sejenak sebelum kita berbicara. Nah, ketika saya mengatakan jeda, itu ada berhenti sejenak, itu namanya jeda. Nah, kita akan mulai menyapa teman-teman semuanya, apa yang teman-teman rasakan pada malam hari ini ketika memulai sebuah pengalaman dan pelatihan pada malam hari ini. Topik kita malam ini jeda, artikulasi, dan penekanan. Kita mulai dari jeda dulu. Kita mulai dari Bu Ratmi. Oke, saya ingin Bu Ratmi bercerita. Bu Ratmi mau memberikan penekanan pada jeda itu pada kalimat apa dulu? Silakan bercerita Bu Ratmi. Terima kasih Pak Elias atas kesempatan yang diberikan pada saya di malam hari ini. Pada kesempatan hari ini saya mau bercerita bagaimana nanti saya akan belajar untuk memimpin rapat besok. Kira-kira begitu Pak Elias. Terima kasih. Bisa diulangi Bu sebelum menyatakan Ibu memimpin rapat besok pagi. Nah, kalimat sebelumnya itu coba Ibu bicara dengan lancar, jangan terlalu banyak jedanya. Oke, teman-teman, malam hari ini saya akan berbicara teman-teman bahwa besok pagi saya memimpin rapat seperti itu, Ibu. Silakan Bu Ratmi. Terima kasih Pak Elias. Oke, teman-teman, bahwa besok pagi saya akan memimpin rapat di kantor saya. Terima kasih. Oke. Nah, itu dari Bu Ratmi. Kita latihan jeda. Mas Faisal, apakah sudah beli lampu tambahan, Mas? Kok masih terlihat remang-remang, Mas? Atau suka yang gelap-gelap, Mas Faisal? Oke, Mas Faisal, coba diceritakan kenapa kok tampilan layarnya agak remang-remang, Mas Faisal. Nah, menceritakannya dikasih jeda. Tidak terlalu jangan terlalu cepat ketika berbicara. Jadi kita belajar dan berlatih untuk memberikan jeda pada ucapan kita. Silakan Mas Faisal. Sebelumnya terima kasih buat Pak Ilyas atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya izin menjawab pertanyaannya Pak Ilyas. Jadi saya kenapa suka lampu yang kayak gini? Karena saya tidak suka yang kayak terang-terang gitu, Pak. Ya gitu, terima kasih. Oke, nah Mas Faisal, bayangkan nanti ketika Anda itu sedang sidang online dan di situ ketika tampilannya kurang cerah atau kurang terang, coba perhatikan layarnya Mas Faisal antara Bu Ratmi, saya dan Bu Dia, kan berbeda Mas Faisal. Nah itu lebih terang seperti ini lebih bagus Mas Faisal. Oke, sekarang kita sambut Bu Dia dari Ponorogo. Silakan Bu, perkenalan diri, nama, alamat, profesi, dan tujuan belajar public speaking. Silakan Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dia Hidayati. Jadi Bapak Ibu atau Mas bisa panggil saya Dia. Saya kebetulan tinggal di Ponorogo. Dan hanya itu aja perkenalan. Tujuan belajar public speaking? Tujuannya saya ingin menambah kepercayaan diri saya untuk bisa berbicara di depan umum, terutama banyak orang. Mungkin kalau hanya satu masih bisa diatasi, mungkin kalau lebih dari satu sudah grogi, dredeg, dan apalagi semua hafalan bisa hilang begitu saja. Jadi kenapa saya join atau ikut public speaking ini? Karena saya ingin yang pertama menambah pengalaman saya, yang kedua saya ingin meningkatkan kepercayaan diri saya,
biar menghadapi publik atau orang banyak itu tidak grogi, kemudian tidak gugup. Kemudian saya juga ingin menambah wawasan saya di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu Dia. Nah, Bu Dia, perhatikan tadi ada kata kebetulan, Bu Dia. Nah, ketika kita berbicara, sebisa mungkin kita hindari kata kebetulan. Kebetulan itu seolah-olah ujuk-ujuk tidak ada proses tahu-tahu jadi, Bu Dia. Clear, Bu Dia ya? Nah, jadi kita hindari kata kebetulan. Kebetulan hari ini saya ada di sini. Kok tiba-tiba kebetulan gitu ya, ujuk-ujuk. Nah, itu kita ganti kalimat dengan kalimat yang lain bahwa saya memutuskan untuk ikut public speaking dan saya bersyukur terlahir di Kabupaten Ponorogo. Jadi tidak ada kebetulan. Ya nggak kebetulan tiba-tiba judul di Ponorogo, Bu Dia. Tapi kita bersyukur karena kita terlahir ada. Jadi kita mengakui ada sebuah proses di sana. Nah, ini tidak mengkoreksi atau menyalahkan, tapi ini kita sama-sama belajar mana kata-kata yang terbaik untuk kita. Nah, terima kasih teman-teman sudah belajar bagaimana kita membuat jeda. Nah, sekarang untuk berikutnya adalah teman-teman ketika membuat jeda ini, coba teman-teman berbicara selama 1 menit. 1 menit. 1 menit kita akan berbicara, yaitu namanya bermain kata berkait. Kata berkait. Jadi misalkan Bu Ratmi bercerita satu hal, kata terakhir yang diucapkan itu menjadi topik berikutnya untuk teman-teman yang berbicara di sini. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Saya akan mulai urutannya. Nomor 1 saya, nomor 2 Bu Ratmi, nomor 3 Mas Faisal, nomor 4 Bu Dia. Dari Bu Dia akan saya lanjutkan lagi. Jadi kata terakhir itu yang akan kita sambungkan menjadi sebuah kata berkait, sebuah game komunikasi online. Siap teman-teman? Siap. Oke. Kita mulai dari sekarang. Nah, pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, sore ini saya mengajak anak istri saya bermain-main ke Ada Swalayan. Di sana saya membeli 1 celana baru, ada promo lumayan murah, jadi saya beli, kemudian membeli makan anak-anak mie ayam, nasi goreng, istri membeli tahu isi, kemudian kita membeli voucher game 50.000 untuk bermain kurang lebih setengah jam sudah cukuplah untuk anak-anak. Nah, anak-anak silakan Bu Ratmi. Anak-anak, saya mempunyai anak 1, namanya Salsa. Sekarang umurnya 7 tahun. Dia kelas 1 SD di SD Siti Aminah, Surabaya. Tepatnya di perumahan Gunung Sari Indah, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Anak saya sukanya nge-game. Dari setiap hari setelah pulang sekolah, dia bersama bibi dan ayahnya, kadang kalau pas ada ayahnya, dan suka main game. Oke, game. Begitu. Mas Faisal, game. Game yang saya mainkan yaitu ada banyak dan saya suka memainkannya setiap hari dari Senin sampai Minggu. Saya setiap hari itu hampir bermain itu sekitar 8 jaman. Terus dan saya tidak pernah absen dalam bermain game karena game itu merupakan hobi saya yang sangat saya sukai. Terus kemudian game itu membuat saya menjadi tidak stres. Tidak stres. Bu Dia, silakan. Katanya stres. Stres. Stres adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Setiap hari kita berpikir
bahkan apapun yang kita lakukan selalu tidak enak. Tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak, segala aktivitas menjadi tidak enak. Ketika kita stres, kita harus bisa mengatasi. Misalkan mencoba untuk jalan-jalan ke mall misalkan, atau berbelanja ke pasar, atau bermain dengan anak, itu juga bisa menghilangkan stres. Atau melakukan hobi, misalkan hobi kita membaca, atau traveling, atau apa. Jadi bagi saya, stres itu adalah sesuatu yang sangat membosankan dan selalu ingin saya hindari. Oke. Menghindari, Karena hindari. itu, Cukup, Bu Dia? Mau masih lanjut? Cukup. Oke. Ya. Saya ambil kata terakhir yang disampaikan Bu Dia adalah menghindari. Nah, kalau kita ngomong kata menghindari, dan menghindari ini masih saya lanjutkan tentang kuis kata berkait di sini, komunikasi kata sambung menyambung. Baik teman-teman, kalau kita ngomong kata menghindari, lawan kata dari menghindari adalah menghadapi. Coba bayangkan berapa banyak orang-orang yang ketika diminta tampil berbicara di depan banyak orang, lebih banyak yang menghindari daripada menghadapi. Tidak peduli dari strata apapun, baik di bawah, tengah, ataupun atas. Saya sering bertemu bahkan para pejabat pun mereka memilih untuk menghindari ngomong di depan banyak orang. Hal ini terjadi karena satu, fokus internal mereka memiliki fokus yang salah. Mereka takut kalau pas berbicara itu takut salah, tidak didengarkan, takut membuat kata-kata yang memalukan, dan berbagai macam skenario atau drama internal yang ada dalam kepala orang-orang itu yang membuat dirinya semakin tidak nyaman ketika berbicara di depan banyak orang. Nah, hari ini kita akan berlatih bagaimana mulai hari ini kita tidak lagi menghindari untuk berbicara di depan banyak orang, tetapi kita melatih untuk menghadapi kenyataan dengan apa? Dengan ungkapan syukur. Terima kasih ya Allah, ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu, di mana kau berikan kesempatan untuk tampil berbicara di depan banyak orang. Yes, nah itu adalah sebuah drama internal yang memberdayakan diri kita. Lanjut Bu Rahmi, kita di sini pada malam hari ini kita sama-sama belajar untuk bisa bicara lebih bagus lagi, lebih baik lagi, bisa berpenampilan di depan umum dengan rasa percaya diri, bisa memberikan suatu ilmu kepada banyak orang, bisa belajar, bisa memberikan apa yang kita dapat disebarkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita terus belajar dan belajar. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar adalah kebutuhan setiap manusia, mulai dari kecil, anak-anak, dewasa, sampai orang tua pun dituntut untuk selalu belajar. Dan belajar akan dapat kita gunakan, tidak ada kata terlambat ataupun untuk menyesal, karena belajar tidak terpantau dengan usia, tidak dibatasi dengan usia. Gitu. Terima kasih. kata terakhir apa Bu? Usia. Mas Faisal silakan, usia. Di usia saya yang ke-19 ini saya ingin belajar public speaking dengan baik, dan saya ingin berbicara di depan orang banyak dengan lancar dan tidak merasakan grogi. Karena itu di malam ini saya mengikuti belajar public speaking dengan Pak Ilyas dan Ibu dan Mbak juga. Terus kemudian saya mengikuti public speaking ini dengan sangat bersungguh-sungguh, karena saya tahu ya public speaking ini sangat dibutuhkan untuk di masa depan. Terus kemudian saya menyukai dan
sebenarnya pada awalnya saya merasakan grogi gitu. Terus kemudian setelah sekian lama saya sudah sudah tidak merasakan grogi yang berlebihan, dan semoga saya di usia saya yang sekarang ini saya bisa belajar public speaking dengan baik bersama teman-teman saya. Teman-teman, silakan Bu Dia. Teman adalah seorang yang menjadi tempat curhatan kita, baik curhatan yang sedih, yang bahagia. Mereka menemani kita, terkadang setiap hari menemani kita dimanapun. Kalau kita dapat masalah, mereka siap mendengarkan keluh kesah kita. Ketika kita bahagia, mereka juga ikut merayakan apa yang kita rasakan atau ikut merasakan kebahagiaan. Jadi teman itu tidak lepas dari kita. Teman adalah seseorang yang bisa membawa kita kebaikan. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memilih teman. Dari teman yang baik akan membawa kita kebaikan, tapi teman yang buruk akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Kata terakhir adalah baik. Oke, good. Baik. Baik, teman-teman. Nah, ini adalah latihan kata berkait, kata bersambung 2 putaran ya. Jadi kita sudah mulai 2 putaran. Cukup bagus. Nah, sekarang saya minta pendapat teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan ketika mengalami, saya minta langsung sambung kata berkait seketika. Dari Bu Ratmi, apa yang Ibu rasakan dan bagaimana Ibu menyiapkan kata-katanya? Silakan Bu Ratmi. Kalau saya barusan itu banyak mikirnya Pak. Jadi kayak nggak nyampe gitu. Apa ya kayak gitu, masih kayak gitu. Nanti kata-kata berikutnya apa ya? Tadi apa ya kayak gitu masih kayak gitu juga. Oke, Mas Faisal. Saya itu Pak, saya masih bingung bingung mikir-mikir kata-katanya gitu, yang baik, terus yang harus bisa kayak kayak lebih ke cari menyambung gitu. Itu yang agak saya susah itu. Oke. Bu Dia? Ya, agak berpikir bagaimana bisa merangkai kata yang tepat dengan tema atau kata itu. Jadi agak kesulitan mikirnya, kadang tidak karuan, yang keluar tidak sesuai. Oke, teman-teman. Ini adalah namanya pengalaman dan pelatihan. Bagaimana kita berbicara secara spontan. Spontan ini melatih kita untuk memunculkan semua kecerdasan yang kita miliki. Baik secara spiritual, emosional, dan intelektual, kita tuh dipaksa diperes sedemikian apa? Dengan apa? Bicara mendadak. Karena itu buat teman-teman, silakan miliki kata kuncinya ya untuk pengalaman dan pelatihan. Miliki satu topik yang teman-teman itu benar-benar master, menguasai di bidang itu. Sebagai contoh, ketika saya tampil di hadapan banyak orang, saya selalu punya rumus, misalkan seperti ini, 4 jurus sukses untuk apapun. Nah, ketika saya tampil berbicara, maka saya akan selalu menggunakan 4 jurus sukses untuk meraih apapun. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Apa tujuan yang mau kita dapatkan? Yang kedua, apa langkah yang akan kita lakukan step by step? Langkah yang ketiga, siapa orang yang akan kita kontak? Dan langkah yang keempat, bagaimana kita memiliki sebuah flexibility ketika berhadapan dengan orang sehingga kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Pada saat kita memiliki topik materi yang kita benar-benar master, mampu di bidang itu, saya yakin teman-teman ketika berbicara pasti sangat lancar. Bisa dipahami ya? Nah, jadi hari ini teman-teman punya PR untuk mencari satu topik khusus yang universal, yang bisa dibawa kapanpun dan dimanapun. Bisa sebuah materi, cerita, humor, kutipan. Nah itu nanti sebenarnya masuk ke materi opening nanti. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita sudah melalui pengalaman dan
pelatihan. Kita juga dapat belajar public speaking itu dari video-video yang ada di internet. Ada banyak sekali video-video yang ada di internet yang bisa kita tonton. Misalkan ini Nancy Duarte, itu orang yang luar biasa. Bagaimana dia berbicara. Dan ketika dia berbicara, dia menggunakan jeda. Perhatikan kata-katanya. Nah, di sini ketika dia berbicara, dia tidak bicara nerocos gitu. Enggak nerocos, enggak ada gagapnya. Nah, ini kita bisa belajar dari sebuah video ini. Terus kemudian dia melakukan namanya penekanan. Di mana? Ide. Dia menekankan an idea, itu kata-katanya jelas banget penekanannya, an idea. Dan artikulasinya sangat-sangat jelas. Tangannya terbuka, teman-teman. Perhatikan tatapan matanya, dia mengarah ke seluruh audiens. Dan dia berdiri, teman-teman, tidak duduk ya. Lebih fleksibel, lebih lancar. Dan dia dibantu dengan slide seperti ini. Dan nanti dia senyum. Nah, ketika senyum, dia menggunakan artikulasi yang sangat jelas. Oh my God. Kemudian penekanan juga bagus. Dan ada humor ketika dia melakukan presentasi. Dan itu disambut oleh begitu banyak audiens. Nah, saya ingin bertanya ke teman-teman di sini. Jadi ada jeda, artikulasi, dan penekanan. Nah, untuk jeda ini tadi kita sudah berlatih. Kemudian untuk artikulasi, kita nyambung ke materi seminggu yang lalu. Bagaimana kita tuh membuka mulut. Masih ingat kita mengucapkan apa kemarin? Berat nih? A, E, O, E. A. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar lagi berbicara dengan membuka mulut. Artikulasi. Sehingga apa? Suara kita terdengar jelas. Ini berbeda Bu dengan opening tadi. Kenapa? Karena kita sedang berlatih untuk membuka mulut ya. Buka mulut selebar-lebarnya. Sehingga apa? Suara kita terdengar jelas. Kita akan berlatih, saya akan beri kesempatan satu persatu. Ada jeda, ada artikulasi dan penekanan. Jeda, artikulasi, penekanan. Siap? Kita mulai dari Bu Dia dulu. Silakan Bu Dia. Nah, ketika melatih artikulasi ini, coba teman-teman bicaranya sambil tangannya direntangkan seperti ini dan bicara dengan terbuka. Ini kita latihan aja. Nah, seperti ini. Tangan taruh di samping. Nah, ketika tangan terbuka, silakan teman-teman berbicara dan nanti rasakan bagaimana perbedaannya ketika teman-teman tangannya tertutup. Silakan Bu Dia boleh bercerita apa yang dialami hari ini. Tangan dibuka Bu Dia. Mulai. Hanya tetap seperti ini. Iya, seperti itu dan bercerita. Pagi hari ini saya merasakan sangat sedih karena ketika saya tadi perjalanan berbelanja ke pasar, tiba-tiba ada seorang ibu yang mau menyeberang jalan ke arah kanan, tetapi menyalakan reteng ke kiri. Jadi saya berusaha menyelip ke arah kanan, ternyata ibu itu belok ke kanan. Untung saat itu saya siap rem sehingga tidak terjadi tuburan. Tetapi saya berdebar-debar sampai di pasar pun apa yang mau saya beli saya lupa semua. Akhirnya saya tidak jadi beli
dan kembali lagi pulang ke rumah dan menenangkan diri. Mungkin itu saja pengalaman hari ini yang menyedihkan. Oke, cukup. Nah, Bu Dia sadar nggak tadi ketika mengarahkan kata tubuhan gitu Bu Dia? Kira-kira tubuhan itu dalam bahasa Indonesia ada nggak Bu Dia? Nah, ini sebuah kejelian Bu ya. Karena apa? Ya kalau audiensnya sama-sama orang Timur, sama orang Jawa mungkin paham tubuhan Bu ya. Nah, untung tidak terjadi tabrakan. Itu sebuah spontanitas Bu Dia. Nggak masalah Bu Dia. Jadi kita berikan poin-poin di sana. Oke lah, ada penekanan di situ. Apa yang dirasakan ketika Bu Dia bicara dengan tangan terbuka seperti ini, dengan ketika tadi Bu Dia bicaranya dengan tangan diletakkan di depan seperti ini dengan tidak terbuka. Apa bedanya Bu Dia? Ada perbedaan. Gimana tangan bedanya? diangkat itu ada gimana ya, lepas gitu loh. Tapi kalau diam gitu kayaknya tegang, kayak apa itu, serius gitu. Oke. Good. Silakan Bu Ratmi sekarang. Terima kasih. Pada malam hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya tadi siang. Tadi siang itu saya juga sangat senang karena bertemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak berjumpa, meskipun tempat kantor kami berdekatan sekitar 300 meter dari kantor saya itu. Cuma karena perbedaan waktu, perbedaan kegiatan, jadi baru kali ini kita bisa bertemu, membicarakan banyak hal tentang kerjaan, tentang keluarga, dan rencana-rencana kita ke depan tentang kerjaan tersebut, bagaimana koordinasi dan sinkronisasi bisa berjalan dengan lancar. Begitu kira-kira Pak Ilyas. Oke, terima kasih. Apa sensasi yang dirasakan Bu Ratmi? Kalau saya lebih senang pas bicara dengan tangan di depan kayak gini. Kayak kalau gini saya merasa lebih tegang. Oke. Nah, setiap orang punya sensasi masing-masing yang berbeda-beda. Nanti tinggal dipilih mana yang lebih nyaman. Artinya apa? Kita praktek dengan membuka atau menutup, silakan dipilih senyamannya. Mas Faisal, silakan. Tangan dibuka, Mas. Terima kasih kepada Pak Ilyas yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Saya ingin bercerita. Di pagi hari tadi saya ingin membeli barang, terus kemudian saya pergi ke Indomaret, dan saya di Indomaret itu saya melihat ada motor yang terparkir dan ada anak kecil di atasnya. Terus kemudian saya melihat anak kecil tersebut jatuh dari motor, dan kemudian saya ikut membantu. Gitu Pak. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada perbedaan Mas Faisal? Ada perbedaan sifat lebih lancar gitu aja. Tapi harus mikir juga sih. Ya, ya, ini artinya jam terbang Mas Faisal. Nah, Mas Faisal berulang-ulang mengulang kata dan terus kemudian. Nah, nanti dilatihkan lagi Mas Faisal ya untuk kata-katanya ya. Oke, teman-teman, kita break sebentar. Saya kasih waktu 5 menit, kita kembali lagi 20-20. Silakan teman-teman break, minum, makan, senam, olahraga atau apapun, kita break sejenak ya. Setelah ini kita lanjut lagi, saya kasih link yang baru di WA Group. Terima kasih, kita break dulu.